Jadi apakah saya salah Pak Roni? Saya tugal lalu saya kocor, saya siram? Tidak, tidak salah, itu benar. Yang salah adalah timing. Gini, kenapa bisa layu massal seperti ini? 80% langsung layu semua dan tidak tertolong. Jadi gini ya, pada saat Anda tugal, ya, itu tanah lagi dalam keadaan lembab, gitu ya. Seharusnya yang dilakukan adalah tugal saja dengan dosis kecil, tetapi sering, gitu ya. Tugal dengan dosis kecil tetapi sering, ya. Jangan tugal dengan dosis tinggi, ya, tetapi dikocor dosisnya banyak, dikocor airnya banyak. Setelah itu ditambah lagi dengan curah hujan tinggi, hujan susulan, ya. Karena bilangnya kan setelah saya tugal, saya kocor, saya siram, hujan Pak, berhari-hari gitu ya, makanya layu semua. Jadi pada saat Anda tugal dengan dosis tinggi, Anda siram, besoknya hujan lebat, maka jenuh air terjadi. Oke ya, tanah jenuh air ya. Kalau tanah jenuh air, artinya apa? Artinya semua pori-pori yang berisi tentang oksigen itu tidak ada lagi. Semua pori-pori tanah yang ada oksigen yang akan dimanfaatkan oleh akar untuk respirasi sudah tidak digunakan lagi ya, karena sudah dipenuhi oleh air, disebut jenuh air. Oksigen terbatas, akar menjadi lemah ya. Saat akar lemah, disitulah patogen seperti Fusarium, Bacterial wilt menyerang seperti Ralstonia ya. Masuk ke dalam pembuluh xilem, masuk ke dalam jaringannya, pembuluhnya, lalu menyerang dari dalam. Seperti itu ya, makanya layunya massal gitu. Jadi baiknya bagaimana? Kalau misalnya tanah dalam kondisi 60-80% becek basah seperti ini, maka tidak perlu lagi kita melakukan penyiraman. Tugal disusul oleh penyiraman hanya dilakukan oleh kita yang ada di lahan kering gitu ya. Tanahnya kering, tanahnya keras. Kita tugal ya, biar lembek, empuk tanahnya. Penetrasi pupuk bisa terjadi pada penyerapan akar ya. Tapi kalau tanahnya sudah lembab, tugal tanpa siram bisa gitu ya. Karena dia hanya butuh kelembapan untuk mulai terserap. Apalagi pupuk yang Anda gunakan adalah pupuk granul. Maka dia hanya butuh kelembapan saja untuk dia hancur dan larut ya. Karena disetting untuk diserap sedikit demi sedikit. Tidak perlu dikocor habis ya. Tugal tutup dengan tanda kondisi lembab becek seperti ini, nggak perlu disiram ya. Yang kedua, kita hitung timing. Misalnya kalau hujan besar seperti ini di dalam musim hujan di Banyuwangi. Hujan sekarang Pak. Tapi nggak rutin, kadang hujan, kadang nggak. Saya susah memprediksi hujan. Maka yang Anda lakukan jangan tugal. Tetapi pemupukan yang dilakukan adalah dengan dosis kocor sedikit demi sedikit, gitu ya. Dosis yang aturannya seminggu sekali kita mupuk, kita bisa pakai seminggu 2 kali dengan bagi 2 dosis, kita larutkan, lalu kita kocor sedikit demi sedikit. Untuk tidak mengalami kasus seperti jenuh air ini dan penyerangan secara massal, gitu ya. Jadi saya bisa kasih kesimpulan, semua ini adalah timing, gitu ya. Jadi kedepannya kalau di Banyuwangi atau di tempat Bapak Ibu semua juga di Indonesia, kalau menghadapi musim hujan seperti ini, pemupukan dilakukan seperti yang layaknya itu adalah kocor sedikit demi sedikit daripada tugal lalu air jenuh gitu ya, karena kita tidak tahu setelah itu apa yang terjadi. Yang kedua, kenapa pada vegetatif dan transisi aman, sedangkan kenapa generatif dia mulai bermasalah. Gini, akar tanaman cabai mulai menua, istilahnya mulai menua dan tidak 100% efektif dan aktif lagi di saat dia masuk generatif. Seperti itu ya. Sama seperti manusia, hewan pun sama. Masa generatif adalah masa penuaan, makanya dia berbuah, gitu kan. Nah, pada saat dia bertumbuh masih muda dan remaja, itu disebut vegetatif transisi, gitu ya. Nah, pada saat cabai memasuki masa generatif, akar mulai banyak yang menua, akar mulai banyak yang rentan, gitu ya. Yang ketiga, respirasi, makanya penyerangannya massal seperti itu ya. Yang ketiga, respirasi pada saat pemupukan sore. Jadi gini, baiknya gimana? Saya langsung to the point. Kalau misalnya kita vegetatif transisi ya, kita mau pemupukan atau penyiraman pagi sore nggak masalah.